Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul gangguan metabolisme karbohidrat. Sebelum memulai materi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, di mana ada Margareta Stefana Jaujanan, Fajar Fitra, Humaira Yasri, Nurwidi Anantasai sendiri, Herika Musdiawati, dan Herliana. Baik, itulah anggota dari kelompok 1. Langsung saja saya sarankan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi pertama. Materi pertama yaitu kimia klinik. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum atau ludah atau dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan pada reaksi kimia dapat digunakan darah, urin, dan cairan tubuh lain. Ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat. Pertama-tama kita harus mengetahui mekanisme normal metabolisme karbohidrat, yaitu ketika kita mengonsumsi karbohidrat, dia akan masuk melalui saluran cerna, akan dipecah menjadi monosakarida atau glukosa dan diserap ke sirkulasi darah. Ketika glukosa dari sirkulasi darah, dia akan dialihkan atau diarahkan ke jaringan perifer seperti otot skelet dan adiposa dengan bantuan hormon insulin. Monosakarida atau glukosa juga akan diarahkan ke hati dan disimpan di hati dengan bantuan hormon insulin yang dimana namanya yaitu glikogen. Ketika kita dia mengonsumsi karbohidrat atau glukosa atau monosakarida, maka gliserol yang dari sel lemak dan asam amino dari sel otot serta laktat akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan hormon glukagon, di mana prosesnya dinamai gluconeogenesis. Dan glukosa yang disimpan di hati atau glikogen, dia akan diubah juga menjadi glukosa dengan bantuan hormon glukagon, di mana prosesnya disebut glikogenolisis. Dari mekanisme normalnya, kita ketahui bahwa insulin sangat berperan penting dalam penyerapan atau metabolisme karbohidrat. Ketika mengalami kesalahan dalam produksi insulin atau kurangnya hormon insulin, maka akan terjadi penumpukan glukosa dalam sirkulasi darah. Ketika terjadi penumpukan tersebut akan memicu terjadinya penyakit yang dimana gangguan metabolisme karbohidrat. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Di sini ada faktor penyebab metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu faktor genetik, di mana faktor genetik ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana tubuh kita memetabolisme karbohidrat. Kedua itu faktor lingkungan, di mana lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap metabolisme karbohidrat. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi meliputi asupan makanan, jenis karbohidrat, jumlah karbohidrat. Yang ketiga itu faktor usia, di mana usia juga merupakan faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Seiring bertambahnya usia, terjadi beberapa perubahan yang dapat mempengaruhi metabolisme, antara lain penurunan massa otot, peningkatan lemak tubuh, perubahan hormon. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Menurut WHO 2006, diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh kerusakan dalam produk insulin dan kerja insulin yang tidak optimal. Baik, adapun klasifikasi dari penyakit diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lainnya. Diabetes mellitus tipe 1 dikenal dengan diabetes tergantung insulin. Tipe ini berkembang jika sel-sel beta pankreas memproduksi insulin terlalu sedikit atau tidak memproduksi sama sekali, yang disebabkan autoimunitas atau idiopatik. Diabetes tipe 1 disebabkan karena kerusakan sel beta yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. Penderita diabetes tipe 1 ini sekitar 5-10% penderita DM. Adapun diabetes mellitus tipe 2
sering disebut dengan diabetes tidak tergantung insulin. Diabetes tipe ini berkembang ketika tubuh masih menghasilkan insulin, tetapi tidak cukup dalam pemenuhannya, atau bisa juga insulin yang dihasilkan mengalami resistensi yang menyebabkan insulin tidak dapat bekerja secara maksimal. Adapun diabetes mellitus gestasional atau DMG diakibatkan karena kombinasi kemampuan reaksi dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup. Biasanya terjadi pada kehamilan dan akan sembuh pada saat setelah melahirkan. Penderita DMG terjadi 2-5% dari seluruh kehamilan. Adapun diabetes mellitus tipe lain yaitu disebabkan karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat, infeksi, antibodi, sindrom, penyakit lain. Diabetes tipe lain dapat juga disebabkan karena efek genetik. Selanjutnya itu gejala umum. Yang pertama itu poliuria. Poliuria terjadi akibat dari kadar gula darah melebihi nilai ambang ginjal lebih dari 180 mg per dl, maka gula akan keluar bersama dengan urin. Yang kedua itu polifagia. Terjadi karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tanpa insulin, kekurangan insulin, maka produksi energi menurun. Yang ketiga itu polidipsia. Polidipsia terjadi akibat penurunan intraseluler dan peningkatan urin dapat menyebabkan diabetes akan merasakan haus. Contohnya pada gambar penyakit. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang digunakan adalah HbA1c yang merupakan salah satu pemeriksaan yang dapat membantu dalam menegakkan diagnosis. Pemeriksaan HbA1c ini dapat memudahkan dokter untuk mengetahui kontrol glukosa pada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan HbA1c memiliki banyak keunggulan sehingga lebih direkomendasikan untuk monitoring pengendalian glukosa. Pemeriksaan yang tidak perlu puasa tidak perlu dipengaruhi perubahan gaya hidup jangka pendek, lebih stabil dalam suhu kamar dibandingkan glukosa plasma puasa. Pemeriksaan HbA1c lebih menguntungkan secara klinis karena dapat memberikan informasi secara jelas tentang keadaan pasien dan seberapa efektif terapi diabetik yang diberikan. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan. Pada tabel 1 pembagian kategori HbA1c, 1. HbA1c kurang dari 6,5% dapat dikategorikan kontrol glikemiknya baik. Kemudian yang kedua HbA1c 6,5 hingga 8% kontrol glikemiknya normal. Dan yang ketiga HbA1c lebih dari 8% maka dapat dikategorikan kontrol glikemiknya buruk. Pada tabel di samping dengan kolom berwarna kuning dapat dikategorikan HbA1c dengan kontrol glikemik yang buruk karena di atas 8% atau lebih dari 8%. Selebihnya itu dapat dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan HbA1c-nya itu kurang dari 6,5 hingga 8%. Materi berikutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang digunakan alat glukometer. Dapat dilihat pada samping, gambar di samping itu adalah gambar dari glukometer. Nah, glukometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa atau gula darah dalam tubuh. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul pemeriksaan intervensi hasil gula darah. Pada kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 7 Desember tahun 2022 pukul 8 sampai selesai di SMA Wahyu. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang didapatkan hasil gula darah pada Bapak Ibu guru lebih banyak yang bukan diabetes mellitus dengan kisaran 100 sampai 199 mg per dl sebanyak 14 orang yang tidak terkena diabetes mellitus, sedangkan yang mengalami diabetes mellitus terdapat 2 orang dengan nilai hasil pemeriksaan 344 mg per dl dan 369 mg per dl. Sedangkan menurut Rudi tahun 2013, hasil pemeriksaan kadar gula darah dikatakan normal bila pertama, gula darah sewaktu lebih besar dari 110 mg per dl, gula darah puasa 70 sampai 110 mg per dl. Yang ketiga, gula darah waktu tidur 110 sampai 100 mg per dl. Yang keempat,
gula darah 1 jam setelah makan itu kurang dari 160 mg per dl. Gula darah 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per dl. Dan yang terakhir, gula darah pada wanita hamil normalnya itu kurang dari 140 mg per dl. Sekian penjelasan saya, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami di mana gangguan metabolisme karbohidrat adalah kondisi tubuh mengalami kesulitan dalam mengelola karbohidrat, terutama glukosa menjadi energi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti defisiensi enzim, di mana tubuh kekurangan enzim yang diperlukan untuk memecah karbohidrat. Kemudian resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh tidak merespon insulin yang baik sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan tetap berada dalam darah. Kemudian ada gangguan hormonal, di mana ketidakseimbangan hormon tertentu seperti insulin dan glukagon dapat memengaruhi metabolisme karbohidrat. Baik, itulah hasil pemaparan